Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laode Abdul Rajab Nadia, dosen Universitas Haloleo. Alhamdulillah, di luar kegiatan kampus, saya mengembangkan sebuah bisnis yang dikenal di komunitas, yang dikenal di galeri pemasaran adalah produk kopi Kahawaku. Banyak orang bertanya, kenapa saya memilih produk kopi sebagai salah satu bagian dari usaha untuk saya lakukan, untuk saya kembangkan. Tentu ini tidak muncul begitu saja. Saya melakukan berbagai kajian, kemudian melakukan survei, melihat gejala-gejala, melihat apa yang menjadi kesukaan dan daya tarik masyarakat untuk sesuatu yang general. Maka saya melihat kopi adalah bagian yang perlu saya kembangkan menjadi sebuah bisnis. Ide untuk mengembangkan bisnis kopi ini juga terinspirasi ketika saya melakukan kegiatan penelitian, kegiatan kerjasama antara Universitas Haloleo dengan mitra. Saya seringkali bertemu dengan banyak orang, terutama karena saya backgroundnya adalah dosen di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Haloleo, maka saya sering bertemu dengan para nelayan. Saya sering bertemu dengan juragan-juragan kapal. Saya sering berkunjung ke tempat pelelangan ikan. Saya sering berkunjung di pelabuhan pendaratan ikan. Ketika saya berkunjung ke tempat-tempat yang seperti itu, saya melihat ketika kapal mendarat, para ABK, para nahkoda, yang pertama mereka cari adalah minuman kopi. Ini terus saya pelajari, saya lihat trennya. Kemudian saya coba masuk untuk bertanya kepada para nelayan, kemudian para penangkap ikan dengan kapal-kapal yang kapasitas besar. Saya menanyakan tentang produk kopi ini. Ternyata ya salah satu perbekalan yang mereka tidak pernah lupa ketika melakukan kegiatan pelayaran, penangkapan ikan di laut, yaitu kopi. Yang kedua, di pasar-pasar tradisional, kemudian di tempat-tempat pelelangan ikan, terdapat kios-kios yang menjajakan makanan ringan, ya, yang dilengkapi dengan minuman kopi. Dan kalau saya perhatikan, para pedagang ikan, penjual ikan, para nelayan yang mengantarkan ikannya di pelelangan, itu saya lihat mereka sangat senang untuk mengkonsumsi kopi. Kemudian kembali saya ke kampus. Suatu gejala yang begitu luar biasa, ternyata kopi ini menjadi tren sebagai alat untuk komunikasi, alat untuk membangun aspirasi, alat untuk berpolitik. Contoh, banyak aktivis yang sering nongkrong di sekretariat, sering nongkrong di rumah-rumah makan, di warung-warung kopi. Itu mereka menjadikan kopi sebagai media, ya, untuk pertemanan, untuk mengembangkan nilai-nilai sosial. Ya, inilah menjadi suatu fenomena yang tentunya ini menjadi sangat umum dilakukan oleh
mahasiswa, terutama aktivis-aktivis. Ini gejala-gejala yang saya lihat. Kemudian ketika saya ke pasar, saya berkeliling di semua toko-toko yang ada di Kota Kendari, terutama toko-toko besar. Kemudian saya berkeliling di toko oleh-oleh. Saya melihat produk-produk yang dipasarkan, yang dijual itu dinominasi oleh makanan, keripik, ya, kopi pada saat itu masih terbatas. Ya, bahkan didatangkan dari di luar Sulawesi Tenggara. Sehingga saya melihat ini sesuatu peluang yang harus saya jemput. Maka pada tanggal 17 Agustus tahun 2015 saya berinisiasi mendeklarasikan sebuah unit bisnis yang berada di level UMKM yang saya beri nama Home Industry Kia RN. Jadi Kia RN ini adalah sebuah nama yang memang saya ambil dari nama anak saya yang pertama, Kia. Ya, jadi RN itu Raja Nadia. Jadi Home Industry ini adalah Kia RN. Salah satu produk yang saya produksi adalah kopi. Dan pasar utama saya pada saat itu adalah kios-kios kecil, kemudian pasar tradisional, kemudian kawan-kawan nelayan, kemudian penangkap ikan. Ya, itu target pasar. Dan alhamdulillah tercapai. Dalam kurun waktu 2 tahun, perkembangan bisnis kopi yang saya kelola itu sudah begitu luar biasa. Ya, jadi mitra bisnis saya itu sudah 125 pelaku usaha yang bermitra dengan Home Industry Kia RN untuk memasarkan kopi yang saya produksi. Pada saat itu belum memiliki nama. Dan tahun 2018 ketika saya aktif menjadi fasilitator, kemudian menjadi salah satu narasumber untuk para pelaku usaha, kemudian saya mengenal bagaimana bisnis ini dikelola secara profesional, maka saya melengkapi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan untuk bisa masuk di pasar modern. Maka yang pertama saya lengkapi adalah legalitas produk itu sendiri. Sehingga nanti tahun 2018 baru ada yang namanya nomor PIRT. Kemudian ada IUMK. Ya. Kemudian target pasarnya itu sudah berubah. Bukan lagi level ke bawah, tapi saya langsung memilih pasar. Memilih pasar menengah ke atas. Kenapa? Saya ingin meningkatkan level dari produk kopi yang kami produksi. Agar bisa dikenali di pasar, maka kami membuat sebuah nama atau brand dari produk kopi ini. Namanya adalah Kopi Kahawaku. Sehingga pada tahun 2018 itu, Kopi Kahawaku itu saya daftarkan di merek dagang. Alhamdulillah 2018 akhir itu Kopi Kahawaku memiliki merek dagang dan dilindungi hingga tahun 2028. Insya Allah saya akan perpanjang lagi. Dan alhamdulillah sejak saat itu Kopi Kahawaku mulai blooming, mulai memasuki pasar-pasar, kemudian mulai memasuki swalayan-swalayan besar, semua toko-toko oleh-oleh yang ada di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara mulai melakukan promosi-promosi. Maka saya menggenjot promosi setiap event-event pameran kota, pameran provinsi, kemudian expo di perguruan tinggi, di Universitas Haloleo, itu saya dorong. Kemudian saya bermitra dengan pemerintah. Maka Home Industry Kia RN menjadi dampingan, binaan dari beberapa OPD yang ada di Kota Kendari dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian karena saya adalah
seorang dosen, maka cara saya untuk memperluas bisnis dari kopi kahawaku ini, maka saya coba memasuki link yang ada di level kampus, mulai dari mahasiswa, dosen, pimpinan. Ya, saya perkenalkan kopi kahawaku, saya promosikan kopi kahawaku, saya jadikan kopi kahawaku itu menjadi bagian dari perguruan tinggi di mana saya berasal. Sehingga dengan cara seperti itu, maka kopi kahawaku itu masuk di kampus, ikut promosi, ikut expo. Kemudian ketika saya mengajar salah satu mata kuliah, ya ada keberusahaan perikanan, ya saya coba memperkenalkan bagaimana kita mendesain sebuah bisnis. Saya berikan sampel kopi kahawaku, bagaimana saya mendesain bisnis kopi kahawaku sehingga bisa menjadi produk yang banyak dicari, produk yang banyak disukai oleh berbagai level kalangan masyarakat. Alhamdulillah, itulah perjalanan dari kopi kahawaku itu sendiri. Begitu luar biasa kopi kahawaku itu, sehingga ya performa bisnisnya itu selalu mengalami tren yang sangat positif. Kenapa terjadi seperti itu? Maka saya melakukan kolaborasi, yang pertama dengan pemerintah, yang kedua dengan para pelaku usaha, ya kawan-kawan saya yang berkecimpung di bisnis, baik itu kontraktor, kemudian pengusaha tambang. Saya membuka kembali kerang itu, memasukkan kahawaku sebagai bagian dari komunikasi, sehingga ya pelan-pelan kopi kahawaku itu masuk di dunia swasta. Kopi kahawaku menjadi suguhan-suguhan yang dicari, kemudian masuk sebagai produk oleh-oleh di swasta. Ada tamu, kopi kahawaku menjadi parcel. Saya coba dorong itu. Ya, jaringan-jaringan ini saya miliki sehingga saya masukkan ruang bisnis itu. Kemudian dengan pemerintah. Ya, sebagai dosen tentunya saya banyak mitra kerjasama dengan pemerintah dalam melakukan penelitian-penelitian kerjasama kampus dan pemerintah daerah. Maka itu saya jadikan sebagai sebuah jembatan untuk saya dorong kopi kahawaku sehingga dikenal oleh pemerintah daerah, pemerintah kota, pemerintah provinsi. Di setiap kali saya berpergian melakukan kemitraan kerjasama dengan Pemda, saya selalu membawa kopi kahawaku, memperkenalkan bahwa meskipun saya dosen, memiliki banyak kegiatan-kegiatan riset, baik itu pusat maupun kerjasama daerah, akan tetapi saya mengembangkan sebuah bisnis untuk mendorong agar mahasiswa itu bisa berpikir kreatif, mengambil suatu upaya untuk mengembangkan suatu bisnis. Ya, karena bagaimanapun ke depan, kalau kita hanya terpaku mengejar suatu predikat sebagai PNS, itu sangat kecil. Maka saya dorong mahasiswa untuk membuka sebuah usaha. Mereka saya dorong untuk menjadi wirausaha, untuk menjadi calon wirausaha dengan latar belakang mengembangkan sebuah produk secara profesional. Saya coba bawa ke Pemda, saya sampaikan seperti itu, sehingga kopi kahawaku ini menjadi blooming di pemerintah daerah. Kemudian saya memasuki 01 di beberapa daerah, kemudian saya promosi ya sebagai salah satu produk unggulan daerah Sulawesi Tenggara. Tentunya ini menjadi salah satu media yang memudahkan bagi saya. Kemudian di pelaku usaha UMKM itu sendiri, saya selalu memasukkan kopi kahawaku sebagai bagian dari contoh. Kenapa? Alhamdulillah saya menjadi fasilitator untuk para pelaku usaha. Beberapa momen saya menjadi narasumber, beberapa momen di Kota Kendari, kemudian terhimpun para
audiens, para peserta, dari pelaku usaha, dari beraneka ragam pelaku usaha, baik itu yang sudah tangguh, kemudian baru mulai, dan pelaku usaha yang masih bingung bagaimana cara mengembangkan bisnisnya menjadi lebih baik. Kemudian di beberapa daerah pun juga seperti itu. Saya menjadi fasilitator, menjadi narasumber, menyampaikan poin-poin yang sangat besar, mendasar bagaimana kita mengembangkan sebuah bisnis yang baik. Maka saya memberikan contoh adalah Kopi Kahwaku. Bagaimana Kopi Kahwaku itu bergerak dalam bisnis, kemudian bisa menjadi bagian dari galeri bisnis UMKM di Sulawesi Tenggara, dan hari ini menjadi andalan dari usaha produk UMKM kita. Saya masukkan sebagai contoh. Kemudian saya buka bagaimana kita berbisnis dengan baik, bagaimana kita berkolaborasi dan bermitra. Kita bukan hanya para pelaku usaha berjalan sendiri-sendiri, tapi kita harus bermitra, bergandengan tangan, karena bagaimanapun ini kita ingin mendatangkan pasar di daerah kita, mendatangkan konsumen daerah kita, sehingga mereka mencintai produk kita, menjadikan produk kita sebagai bagian dari buat tangan sebelum pulang ke daerah masing-masing. Saya kira ini, sahabat semua, bahwa begitu panjangnya perjalanan bisnis Kopi Kahwaku sehingga berada pada titik ini. Jadi sahabat semua, saya ingin memperlihatkan juga, ini adalah Kopi Kahwaku. Ya, sederhana kemasannya, tapi begitu luar biasa keunggulan dari produk Kopi Kahwaku ini. Jadi saya tadi sudah bercerita bagaimana Kopi Kahwaku diproduksi oleh Home Industry KRN. Sebagai home industry tentunya kita terus berupaya menghasilkan produk yang terbaik, sehingga kita memiliki standar kualitas, kemudian standar layanan dan standar marketing, ya, sehingga itu semua bisa menjadikan Kopi Kahwaku betul-betul sebagai leader UMKM di Sulawesi Tenggara. Ya, saya berharap kawan-kawan, para pelaku usaha, jangan malu untuk memulai, karena bagaimanapun juga bukan hanya para pelaku usaha yang ada di luar yang saat ini mulai genjot mengembangkan bisnis, akan tetapi kawan-kawan saya di kampus di Universitas Haluoleo, ya, para dosen, doktor, profesor justru mendorong mahasiswa untuk berwirausaha. Banyak dosen, doktor, profesor, ya, mereka mengembangkan sebuah bisnis agar memudahkan untuk mendorong mahasiswa agar melakukan sebuah usaha-usaha dengan berbasis kompetensi mereka. Ya. Akan tetapi tentunya banyak juga dosen mendorong mahasiswa untuk membuka usaha dengan melihat peluang yang ada, potensi yang ada di sekitar, kemudian bagaimana melihat potensi pasar. Jadi ini adalah trik dari dosen untuk mendorong, menghadirkan mahasiswa sebagai calon wirausaha, sehingga UMKM di Sulawesi Tenggara ini semakin berkualitas, karena diisi oleh para pelaku usaha yang paham dan memahami tentang bagaimana bisnis. Saya kira terima kasih sahabat semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat dan bisa menjadi catatan-catatan yang sangat fundamental bagi kita para pelaku usaha untuk mengembangkan sebuah bisnis dengan berupaya seoptimal mungkin memperluas jaringan, ya, kemudian meningkatkan tren bisnis sehingga semakin positif. Terima kasih sahabat semua. Jangan lupa, ya, salah satu produk yang paling disukai banyak konsumen dan pencinta kopi di Sulawesi Tenggara adalah Kopi Kahwaku. Kopi Kahwaku adalah kopi yang diproduksi oleh Home Industry KRN. Kopi Kahwaku dari varian kopi robusta murni 100% kopi, kemudian memiliki keunggulan-keunggulan yang khas,
untuk merasakan apa dan bagaimana keunggulan kopi kahwaku, jangan lupa menjadi konsumen dan pelanggan kopi kahwaku. Saat ini kopi kahwaku telah tersedia di toko-toko, di swalayan, di hypermart, di Depar Kota Kendari, di toko-toko oleh-oleh tersedia kopi kahwaku. Sehingga sangat mudah bagi kita untuk menjadi konsumen dan pelanggan. Semoga nantinya ketika mendapatkan kopi kahwaku di pasar, meminum kopi kahwaku dengan cara masing-masing mengolahnya, insya Allah akan mendapatkan sensasi kopi kahwaku yang sangat dahsyat, sehingga kopi kahwaku betul-betul menjadi daya tarik dan dicintai oleh banyak kalangan. Terima kasih sahabat semua telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena ini akan mendorong untuk pengembangan channel YouTube Rajab Nadia Official ini, sehingga trennya semakin positif, dan saya akan terus menyajikan informasi-informasi yang menarik, apalagi bicara tentang bisnis, bicara tentang kopi kahwaku. Insya Allah akan banyak ruang-ruang yang saya siapkan untuk pembahasan tentang kopi kahwaku itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.